Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Fitri ya. Saya dari kelas PIA 2 semester 6, nomor absen 2, NIM 181060611072. Pada kesempatan yang berbeda kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan metodologi pembelajaran yang dosennya diampu oleh Ibu Nurul Azizah MPD. Dan pada kesempatan kali ini, kami diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang Al-Quran Hadis untuk kelas 9 pada subbab pertama semester pertama. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis pada subbab pertama yang mempunyai judul Memperindah bacaan tajwid Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar, yang nantinya kita akan belajar mengenai hukum bacaan mat sila, mat tamkin, dan juga mat farqih. Nah, langsung saja nih kita masuk untuk kompetensi dasar pada subbab pertama ini. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu memahami ketentuan hukum mat silah, mat badal, mat tamkin, dan juga mat farqih tadi di dalam surat Al-Qari'ah ayat 101 dan juga Quran surat Al-Zalzalah ayat 99 dan pada surat-surat pendek pilihan lainnya. Kalau yang pertama tadi kita memahami, yang kedua kita dapat menerapkan hukum bacaan mat-mat tersebut. Terus apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini nantinya peserta didik diharapkan bisa mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan juga mat farqih tadi di dalam surat Al-Zalzalah ayat 99 dan juga surat Al-Qari'ah ayat 101 serta surat-surat pilihan lainnya. Terus kenapa sih kita harus bisa tajwid? Kenapa sih kita harus bisa tahu mat? Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah yang Allah tuh suka. Karena setiap muslim itu dituntut untuk bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ya, dengan kita mempelajari tajwid tadi. Nah, hukum-hukum bacaan mat ini termasuk ke dalam ilmu tajwid. Nah, tajwid itu tuh fungsinya untuk apa sih, Bu? Nah, tajwid itu fungsinya adalah untuk memperindah bacaan Al-Quran itu sendiri, yang nantinya dimaksudkan agar bacaan itu tuh bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya, bisa dengan sempurna nih dari setiap ayat yang dibaca, baik secara mahrijul huruf atau tempat keluarnya huruf, yang kedua dari sifatul huruf atau cara pengucapan hurufnya nih, yang ketiga dari akamul huruf atau hubungan antar huruf, dan yang keempat dari ahkamul madi wal kashr atau hukum bacaan panjang pendeknya. Jadi nggak ngasal nih kalau panjangnya dibaca panjang, kalau pendeknya dibaca pendek, seperti itu sih. Oleh karena itu, kenapa setiap orang harus belajar tajwid? Ya, untuk bisa memahami kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran dong, gitu. Supaya nggak salah, supaya benar, dan supaya baik. Jadi Allah tuh semakin suka dan cinta dengan kita, karena kita sudah mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin nih di dalam membaca Al-Quran dan di dalam beribadah kepada Allah. Gitu sih. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya anak-anak. Tadi kan ada 4 mat nih, ada mat silah, mat badal, mat tamkin, dan juga mat farqih. Kita belajar yang pertama dari mat silah. Bu, mat silah itu apa sih, Bu? Mat silah ialah hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat ini fokus kepada 2 hal, yaitu hak domir dan hamzah. Menurut bahasa, mat itu artinya panjang. Silah berarti berhubungan, jadi panjang yang berhubungan gitu loh, mat yang panjang dan berhubungan. Secara istilah, bacaan mat adalah bacaan yang terjadi karena adanya hak domir yang tidak didahului sukun, tidak didahului panjang, tidak didahului atau bacaan panjang, dan tidak diikuti sukun dan tidak diikuti hamzah. Sekali lagi, bacaan mat ini hanya terjadi pada domir. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua hak itu domir.
bacaan mat ini tuh terjadi kepada hak domir, tapi tidak semua bacaan hak itu domir. Jadi itu agak perlu sedikit digarisbawahi ya teman-teman semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mat silah itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada yang namanya mat silah qasirah atau pendek. Mat ini tidak diikuti oleh hamzah, dibaca panjangnya hanya 2 harokat saja atau 1 alif. Itu mat qasirah. Contohnya nih, Bismillahirrohmanirrohim, wa mro'atu hammalatal hatab. Nah, bacaan matnya di mana, Bu? Bacaan matnya ada di kata hammalataha, di haknya sesudah lam itu. Yang kedua di bacaan fa ummuhu hawiyah. Coba matnya di bagian mananya nih teman-teman? Nah, benar, bacaan matnya ada di bagian fa ummuhu, muhu, di bagian hu-nya itu yang terakhir. Terus yang kedua ada yang namanya bacaan mat silah tawilah. Kalau tadi pendek, kalau yang ini panjang nih teman-teman, yaitu mat silah yang diikuti hamzah, dibaca panjangnya 5 harakat atau 2,5 alif. Kalau tadi cuma 2, kalau ini 5. Kalau tadi cuma 1 alif, kalau ini 2,5 alif nih teman-teman. Contohnya ada di kata di ayat ini, yahsabu anna malahu ahlahdah. Di kata malahu itu dibaca panjang ya teman-teman semuanya. Terus yang kedua ada di kata wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Di bagian mana coba? Ayo tebak. Ya, betul, di bagian bihinya ya teman-teman. Nah, itu tadi mat silah. Mat silah dibagi 2, ada mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah, panjang dan pendek dan panjang. Untuk mat yang kedua yang ada yang namanya mat badal. Apa sih Bu mat badal itu, Bu? Mat badal sendiri itu mempunyai arti kata ganti. Dinamakan mat badal dikarenakan ada huruf mat, wawu dan ya menggantikan hamzah sukun gitu. Mat badal terjadi karena adanya hamzah berharokat fathah, dumah ataupun kasroh bertemu dengan hamzah sukun. Hamzah tersebut diganti harokat berdiri seperti tanda kutip gitu sih. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Jadi ini tuh menggantikan huruf mat tadi, menggantikan hamzah sukun gitu. Contohnya gimana Bu? Ini ya contohnya ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Di bagian kata was-shaif itu kan ada wawu, terus ada ini panjangnya 1 alif nih. Itu di bagian itu ya teman-teman. Terus yang kedua di bagian illal ladina amanu wa amilus sholihat, di bagian wa amilu itu kan juga panjangnya 1 alif nih teman-teman. Itu tadi mat badal. Mat badal itu artinya ganti dikarenakan ada huruf mat ya sama wawu menggantikan hamzah sukun gitu. Terus untuk yang ketiga yaitu mat tamkin. Tamkin sendiri itu mempunyai arti penetapan, pemantapan dan juga penguatan. Itu arti dari kata tamkin itu sendiri. Terus apa namanya? Mat tamkin adalah bacaan mat yang terjadi karena adanya ya sukun didahului ya bertasydid atau berkasroh. Cara membacanya dengan menetapkan atau memantapkan bunyi ya yang bertasydid atau berkasroh tadi ditekan dan ditahan gitu. Terus yang keempat ada yang namanya mat farqi. Apa sih Bu mat farqi? Kok matnya banyak banget Bu, artinya beda-beda ya karena memang fungsinya berbeda teman-teman gitu. Mat farqi adalah, farqi sendiri secara bahasa berarti pembeda. Maksudnya tuh bacaan mat ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang mat adalah kalimat tanyanya, sedangkan yang dibaca pendek bukan mat atau bukan kalimat tanya. Jadi yang dibaca panjangnya hanya bagian matnya saja gitu. Bacaan mat farqi ini ada 6 harakat panjangnya 6 harakat atau 3 alif nih teman-teman.
Cara membacanya dengan memanjangkan hamzah istifham atau kata tanya 6 harakat lalu diidghamkan kepada huruf berikutnya. Bacaan mad farqi ini tidak banyak di dalam Al-Quran, hanya ada di beberapa tempat, misalnya di Quran surat Al-An'am ayat 143 dan juga 144 di bagian kul adzakaroin, sama di bagian ayat kul alladzi dzakarani harrama amil unsayani itu di bagian Al-An'am ayat 143 dan juga 144. Nah, tadi kita sudah baca nih teman-teman, ada 4 mat kan, masilah, mat badal, mat tamkin, dan juga mat farqi. Dari setiap mat itu mempunyai fungsi dan tujuan berbeda-beda serta penerapannya juga berbeda-beda. Nah, setelah ibu jelaskan tadi, pastinya teman-teman mungkin ada yang masih bingung nih, yang masih pengen tanya, Bu, saya belum paham nih Bu, kok gini sih Bu, kok kenapa harus begini? Ya karena memang sudah hukumnya seperti itu, dan memang itu digunakan untuk fungsi, sudah disesuaikan fungsi dan juga tujuannya ya. Jadi ya bacaan hukum-hukum ini tuh memang sudah sudah disesuaikan dan sudah pas fungsinya gitu. Nah, berdasarkan apa yang sudah ibu sampaikan tadi, di sini ibu juga sudah mempersiapkan beberapa tugas nih, misalnya teman-teman bisa kerjakan. Manakala memang nantinya teman-teman juga merasa kesulitan atau merasa nggak paham, bisa tanya ke ibu langsung, atau juga bisa buka Google. Anak muda zaman sekarang kan lebih suka tanya ke Google ya, supaya lebih jelas gitu kan. Atau juga bisa baca dari buku tajwid yang teman-teman bawa sekalian gitu sih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya pada pembelajaran hari ini. Kiranya ibu banyak salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon ibu dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur suwun.